Selamat malam semua, saya Mega Triandini dengan NIM 202102141 ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas interview and data collecting. Di sini saya punya responden yang bernama Ega Prestiwi. Saya akan melakukan wawancara yang berjudul pengalaman bekerja dengan atasan yang memiliki sifat perfeksionis. Apakah bersedia untuk divideokan, Bu Eka? Siap. Oke. Bu Eka, saya mau nanya, sudah berapa lama pengalaman Bu Eka bekerja dengan atasan yang memiliki sifat perfeksionis? Saya bekerja tuh udah dari 2015 sampai sekarang ya kurang lebih 8 tahun lah. Oke, lama sekali ya Bu ya. Oke. Apakah sifat perfeksionis bos atasan Ibu ini mempengaruhi kinerja Ibu dalam pekerjaan tim dengan pekerjaan Ibu? Ya, perfeksionis itu ya bos saya emang begitu sih ya. Ya emang kadang pekerjaannya juga banyak, jadi harus perfeksionis, jadi harus memaksimalkan waktu juga sih. Jadi gitu ya Bu. Jadi nggak ada kesalahan untuk berikutnya. Oke. Terus Bu Eka, apakah ada kelebihan atau manfaat yang bisa diambil bekerja dengan atasan yang memiliki sifat perfeksionis, Bu? Manfaatnya sih ya pengalamannya jadi bertambah ya, jadi banyakkan masukan dari dianya. Jadi ya kita minimalisir ya, kesalahan ya, jadi kerjaan itu lebih gampang. Jadi lebih terstruktur ya Bu ya. Oke. Terus bagaimana cara Ibu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan Ibu yang memiliki atasan perfeksionis, Bu? Adaptasinya sih mengikuti SOP aja ya, ngikutin aturan dia ya. Ya jangan ya menyeleneh kemana-mana. Jadi lurus aja ya Bu ya. Jangan ngikutin SOP perusahaan aja udah. Jangan macem-macem ya Bu ya, udah tau bos ya begitu ya Bu. Dari hati sekali ya Ibu. Oke. Terus bagaimana cara Ibu menjaga sifat profesionalisme dengan atasan Ibu yang perfeksionis seperti itu, Bu? Ya apa ya, jangan buat salah aja sih ya. Sebenarnya kan perfect banget kan, nggak mau ada kesalahan biar kita nggak yang di bawah tuh nggak diomelin juga sama dia. Betul. Oke. Terus apa Ibu punya tips buat seseorang yang kemungkinan akan mengalami hal serupa seperti Ibu ya, kayak punya bos yang perfeksionis seperti itu, Bu? Apa masukan dan tipsnya gitu? Tipsnya sih ikutin SOP. Ya kalau misalkan ada masukan dari dia pekerjaan biar lebih mudah, ikutin aja gitu. Ya saling bantulah, dia pasti dia mau buat kerjaan kita itu jadi gampang. Oke, ada alasannya ya Bu dia begitu ya Bu. Oke. Jadi mentalnya selama ini baik-baik saja Kak Ibu? Selama ini sih ya dikuat-kuatin aja. Karena saya butuh uang. Intinya ada di sini Ibu bekerja karena uang. Ibu. Saya di sini dengan narasumber saya yang kedua dengan nama saya Dona Nadia Pratiwi, kalau dipanggilannya tuh Dona. Oke. Ibu Dona, saya izin untuk mengambil video untuk tugas wawancara saya ya Bu. Iya, boleh. Saya mau bertanya, sudah berapa lama pengalaman Ibu bekerja dengan atasan yang bersifat perfeksionis, Bu? Untuk pengalaman saya kerja di PT Jajal Listrik ini, itu saya baru kurang lebih 2 tahun. Oke. Nah itu memang saya banyak pengalaman sekali tuh di 3 perusahaan sebelumnya. Itu memang tidak pernah mendapatkan atasan yang perfeksionis seperti di PT Jajal Listrik ini. Baru kali ini sih saya mendapatkan atasan yang perfeksionis ini. Oke. Terus kan Ibu tuh baru ya. Apakah atasan yang perfeksionis ini bisa mempengaruhi pekerjaan Ibu dengan tim Ibu selama Ibu bekerja? Sebenarnya sih ya bisa mempengaruhi juga ya. Emang mungkin dari perfeksionis itu dalam segi kecepatan waktu mungkin itu yang bikin kita makin lebih cepat juga. Dan ketelitiannya kita juga yang harus lebih ditingkatkan kayak gitu sih. Jadi oke lah ya Bu. Oke. Terus apakah ada kelebihan atau manfaat yang Ibu dapatkan ketika bekerja di bawah
pimpinan atasan yang memiliki sifat perfeksionis ini? Ya manfaatnya sih kalau menurut dari buat diri saya sendiri sih ya yaitu paling bagaimana cara mengatasi pekerjaan yang bisa kita berkali-kali lipat itu kecepatannya, mungkin seperti itu sih yang di diri saya yang saya pakai gitu lah ya. Jadi speednya ditingkatin gitu ya Bu ya. Oke. Terus bagaimana cara Ibu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan Ibu dengan atasan yang seperti itu sih Bu? Kalau adaptasinya sih sebenarnya karena kalau saya mikirnya hanya untuk ke atasan saja ya, itu bikin mungkin bisa stres di sayanya. Oke. Tapi karena lingkungan teman-temannya, terus kekeluargaan dari teman-temannya ini yang saya dapatkan tuh ya tidak membuat saya stres. Mungkin kalau misalkan tidak teman-temannya juga yang kurang mengenakan juga ini mungkin ya bisa aja saya udah tidak bekerja di PT ini karena atasannya yang perfeksionis itu banget ya. Jadi untungnya lingkungan sekitarnya itu positif ya Bu Iya, ya. positif vibe banget. Jadi bisa menutupi Iya. yang negatif ya Bu ya. Iya, jadi istilahnya kerjaan kita apa namanya ada yang agak-agak di bawah santai juga lah walaupun di bawah tekanan perfeksionisnya tuh atasan. Oke, terus bagaimana cara Ibu menjaga keprofesional pekerjaan Ibu dengan atasan yang seperti itu? Kalau menjaga keprofesional sih kalau saya sih emang dari diri saya itu emang saya mempunyai tanggung jawab aja sih, tanggung jawab diri untuk melakukan pekerjaan itu. Ya udah kita lakukan pekerjaan tersebut. Kalau menurut aku sih ya tanggung jawab diri kita sendiri ya Bu terhadap pekerjaan yang Terhadap ada ya Bu. betul. Oke. Terus apa sih tips atau saran Ibu buat seseorang yang di luar sana bakal mungkin akan memiliki atasan yang bersifat perfeksionis seperti Ibu saat ini? Kalau paling aku kasih sarannya ya jangan mudah menyerah aja sih ya. Jangan mudah menyerah. Karena kan ya mungkin kan kaget yang namanya dapat atasan seperti ini terus tiba-tiba dia udah mulai menyerah udahlah gue gak kuat gitu. Tapi ya kita harus coba dulu diri kita masing-masing kita bisa kita mampu gitu dulu sih. Jadi ya nggak mudah menyerah dulu. Tapi kalau misalkan atasannya juga yang perfeksionisnya yang terlalu kelewatan atau gimana terhadap kita ya kita balik lagi harus seperti apa kayak gitu. Tapi ya kalau menurut saran aku ya untuk itu ya kita hadapi kerjaan yang bisa kita lakukan dulu, cobain dulu aja gitu. Terus Bu, gimana sih cara Ibu mengatasi? Apakah saat ini mental Ibu baik-baik saja atau yang kayak udahlah gue udah gak sanggup, itu gimana Bu cara mengatasinya? Ya kalau mental emang itu sebenarnya perlu juga ya, perlu dituin juga. Tapi baliklah ke diri masing-masing yang mental orang itu kan beda-beda. Kalau diri saya ya alhamdulillah sih mentalnya masih cukup lah, masih bisa diatasi lah terhadap atasan seperti itu. Jadi masih oke lah ya Bu, belum sampai bikin Ibu yang sakit kepala, meriang gitu. Oke, terima kasih Ibu Dona. Sebelumnya juga terima kasih untuk Ibu Eka yang sudah membantu saya dalam pemenuhan tugas wawancara ini. Terima kasih atas segala jawabannya. Semoga jawabannya bisa memuaskan ya Bu ya. Oke, semoga jawabannya bermanfaat. Bermanfaat juga. Bye.